Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ellen. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Abraham Maslow dan Ki Hajar Dewantara. Abraham Maslow adalah salah satu pendiri utama psikologi humanistik atau kekuatan ketiga. Beliau lahir pada 1 April di Brooklyn, New York. Teori Maslow berpendapat bahwa semua manusia dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan intrinsik yang universal yang akan mengaktualisasikan dari kita untuk menjadi semuanya sejauh kemampuan kita. Jadi potensi untuk pertumbuhan dan kesehatan psikologis ada sejak lahir. Namun, apakah potensi tersebut terpenuhi atau diaktualisasikan tergantung pada kekuatan-kekuatan individual dan sosial yang menghambat atau memajukan aktualisasi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tersusun dalam sebuah hierarki yang disebut hierarki Maslow. Dalam hierarki kebutuhan Maslow ada 5 tingkatan, yaitu kebutuhan psikologis, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta, yang keempat kebutuhan akan harga diri, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Jenis-jenis kompensasi. Menurut Shinamura, kompensasi terbagi menjadi 3 klasifikasi, antara lain: yang pertama, kompensasi finansial. Kompensasi finansial implementasinya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kompensasi finansial secara langsung. Kompensasi finansial secara langsung adalah pembayaran dalam bentuk gaji, upah, bonus, dan komisi. Sedangkan yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial tidak langsung disebut juga dengan tunjangan, meliputi semua imbahan finansial yang tidak mencakup dalam kompensasi langsung. Yang kedua, kompensasi non-finansial terdiri dari keputusan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan fisik di mana seseorang bekerja. Insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Sedangkan menurut Bangun, kompensasi dikelompokkan ke dalam: yang pertama, kompensasi finansial. Kompensasi finansial secara langsung adalah kompensasi yang dibayarkan secara langsung baik dalam bentuk gaji pokok maupun berdasarkan kinerja. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi yang dibayarkan dalam bentuk uang, tetapi sistem pembayarannya dilakukan setelah jatuh tempo. Contohnya, kompensasi finansial tidak langsung. Yang terakhir, kompensasi non-finansial adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan, bukan dalam bentuk uang tetapi lebih mengarah kepada pekerjaan yang menantang, imbalan karir, atau bentuk-bentuk lain yang dapat menimbulkan kepuasan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah putra kelima dari Surya Diningrat, putra dari Paku Alam III. Beliau awalnya diberi nama dengan Swewardi Suryo Ningrat. Kemudian nama lengkapnya menjadi Raden Mas Suwardi Sioningrat. Ki Hajar Dewantara mengganti nama itu ketika beliau berusia 39 tahun. Alasannya, beliau mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara adalah karena keinginan beliau untuk lebih merakyat atau lebih dekat dengan rakyat. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan. Itu ada pusat pendidikan, ada 3. Yang pertama yaitu pendidikan kekeluargaan, kedua pendidikan dalam alam perguruan, dan ketiga yaitu pendidikan dalam alam pemuda ataupun masyarakat. Konsep belajar ini adalah trino, yaitu nonton, niten, niroke. Pada sistem Among mengatakan bahwa sistem Among yang berjiwa kekeluargaan bersendikan 2 dasar, yaitu dasar yang pertama kodrat alam, sebagai syarat memajukan dengan secepatnya dan sebaik-baiknya.
Yang kedua, yaitu memerdekakan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki kepribadian yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka. Terima kasih. Pemikiran tentang pendidikan dalam berbagai sumber tulisan tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus dimulai dari persamaan persepsi pemangku pendidikan tentang mendidik itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, humanisasi, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Di dalam mendidik ada pembelajaran yang merupakan komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik kepada manusia, untuk dimiliki dan dilanjutkan dan disempurnakan. Jadi sesungguhnya pendidikan adalah usaha bangsa ini membawa manusia Indonesia keluar dari kebodohan dengan membuka takbir aktual transenden dari sifat alami manusia humanis. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri, sebab disinilah pendidikan memanusiawikan manusia. Penguasaan diri merupakan langkah yang harus dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiawikan manusia. Ketika setiap peserta didik mampu menguasai dirinya, mereka akan mampu juga menentukan sikapnya. Dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu 1. Pengajaran dan 2. Pendidikan, yang harus bersinergis satu sama lain. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, kemiskinan dan kebodohan. Sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat mentalitas demokratik. Pengaruh pemikiran dalam pendidikan. Mendekati proses pendidikan dalam sebuah pemikiran cerdas untuk mendirikan sekolah taman siswanya, jauh sebelum Indonesia mengenal arti kemerdekaan. Konsepsi taman siswa pun coba dituangkan Ki Hajar Dewantara dalam solusi menyikapi kegelisahan-kegelisahan rakyat terhadap kondisi pendidikan yang terjadi saat itu, sebagaimana digambarkan dalam asas dan dasar yang diterapkan taman siswa. Orientasi asas dan dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara diupayakan sebagai asas perjuangan yang diperlukan pada waktu itu, menjelaskan sifat pendidikan pada umumnya. Pengaruh pemikiran pertama dalam pendidikan adalah dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Bila diterapkan kepada pelaksanaan pengajaran, maka hal itu merupakan upaya di dalam mendidik murid-murid supaya dapat berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka demi pencapaian tujuan dan perlunya kemajuan sejati untuk diperoleh dalam perkembangan kodrati.